Gas. Perkenalkan, nama saya Fernando Sianturi, saya dari Teknik Perkapalan dengan NIM 22010303034. Di sini saya ingin memenuhi MK Finite Element, eh, yaitu membuat suatu desain meja dan melakukan stress analysis kepada meja tersebut. Oke, kita mulai aja. Di sini saya menggunakan software Inventor Professional 2022. Pertama-tama kita new, kita pilih yang standar milimeter yang ini, kita create aja. Di sini saya menggunakan yang milimeter. Tunggu sebentar, loading. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Eh, kita buat create yang ini dulu. Kita buat namanya itu bagian satu saja. Kita buat. Nah, setelah itu kita masuk yang ke 2D sketch-nya ini. Kita pilih tampak ini. Kita pertama-tama kita setting dulu di tools, itu ada di dokumen settingnya itu unit. Lengthnya ini kita buat ke milimeter dan ini ke kilogram. Kita terapkan, kita play, close. Setelah itu kita kembali ke sketch. Kita buat rectangle yang 2 point center yang ini. Nah, kita buat seperti ini. Setelah itu kita dimensionkan, ke atas dia 2000. Nah, ke samping ini 1200. Oke, setelah ini kita finish sketchnya, lalu kita extrude uh, dengan surface extrude yaitu sejauh 600. Kita apply, oke. Setelah itu kita ubah jalannya seperti ini, lalu kita return sini, kita kembali ke desain. Kita mau membuat frame-frame kaki dari mejanya itu menggunakan insert frame ini. Nah, kita yeskan aja sini. Setelah itu kita buat aja namanya bagian satu juga. Yang satu seperti ini aja kita buat. Oke. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, kategorinya all, ini ANSI, ini ANSI IC square tab, yang ini size-nya saya menggunakan 2 inci kali 2 inci kali 1/4. Oke, kalau udah kita pilih aja bagian mana yang mau kita tandain frame-nya. Ini bagian sini, bagian sini, bagian sini. Setelah jadi itu kita bagian ke sini lagi, kita tandai aja. Setelah itu kita apply, oke. Nah, kita okekan saja ini. Lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita keluar aja, cancel. Oh, ada satu lagi yang belum rupanya. Bagian sini. Oke, kita play. Nah, kita cancel. Nah, setelah itu kita bagian ininya kan masih nampak nih, bagian satunya tadi itu bisa kita visibility aja atau sembunyikan. Nah, dia akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat kaki panjangnya. Kita menggunakan perintah length aja di sini. Oke, kita pilih dengan ukuran 200 mm. Kita pilih aja yang mana mau kita perpanjang.
Saya perpanjang kaki-kakinya yang seperti ini, 4 bagian. Nah, setelah itu kita apply. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita akan membuat bagian mejanya. Tapi sebelum itu kita akan merapikan dulu. Kita lihat seperti ini. Ini kan berantakan nih. Kita akan coba las nyatu gitu. Seperti ini. Caranya bagaimana? Yaitu seperti ini. Kita menggunakan perintah meter aja. Itu untuk menyatukan. Jadi nanti dia akan tersatu antara dua bagian framenya. Seperti itu. Oke, kita pilih yang nyatu. Ya, dengan ukuran 0 agar dia jadi nyatu gitu, nanti jadi satu kesatuan. Kita pilih aja yang mana mau kita buat. Kita buat agak ke atas sedikit nih. Ini ingin disatukan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, jadi seperti ini. Kita coba lihat bagian atasnya. Dia jadi akan bagus bentukannya. Nah, jadi tidak ada celah. Nah, tadi ini kan ada celah di bagian sini, jadi dia nyatu seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada celah lagi tadi. Terus kita ke bagian bawah sini. Ini kan masih ada berlebih nih. Ini bisa kita potong saja dengan trim atau extend di sini. Bagaimana caranya? Kita pilih select member yang ini. Nah, seperti ini. Atau kita pilih bagian sini. Mau kita pilih. Kita select face-nya. Ini sebelahnya juga. Oh, sorry, kita trim extend dulu lagi. Ini. Nah, kita okekan aja. Terus kita pilih yang satu lagi juga. Seperti tadi ini. Penyangganya. Terus ininya. Jangan lupa ini. Nah, jadi dia nyatu bagian seperti ini. Oke, selanjutnya bagian sininya nih ya. Ini ada berlebih juga nih. Oke, kita pilih aja kaki-kakinya yang mana mau kita buat. Masih dengan perintah trim. Kita frame membernya ini kita buat kaki-kaki yang akan kita batasi. Select face-nya itu kita buat di bagian atas ini nih. Nah, seperti ini. Kita pilih. Bagian sini. Nah, jadi dia akan ke bawah sini ya. Jadi kalau udah kita okekan aja. Oke, setelah itu udah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita sudah bisa membuat, sebentar. Oh, bagian bawahnya belum kita satukan juga. Ini bisa kita select aja membernya. Nah, face-nya itu kita buat bagian sini. Jadi lebih rapi. Lagi kita trim atau extend.
Nah, kalau sudah kita oke kan. Oke, frame-framenya udah rapi seperti ini. Tinggal kita membuat bagian alas dari mejanya atau bagian atasnya. Kita buat bagian atasnya, yaitu dengan cara kita buat dulu tampak atasnya. Nah, tampak atasnya kita buat ke assemble ini, kita create lagi, kita buat bagian 2. Jadi dia ada pembeda seperti itu. Oke, bagian 2 kita buat di sini. Kita buat tuh di sketch. Mana ini seperti ini kan? Kita samain aja mau bagian yang mananya. Jadi dia tampak sini. Nah, setelah itu kita project geometri ini kawan-kawan. Nah, kita tandain aja yang paling ujung nih, 4 sisinya. Nah, seperti itu kita buat. Nah, kalau udah itu kita okekan aja. Setelah itu kita offset keempat tadi itu, kita offset dulu, kita buat offsetnya. Nah, setelah itu kita buat dimensionnya yaitu 150 semua. Nah, ini juga 150. Ini juga 150. Ini juga 150. Oke, setelah itu kita hapus pembantunya ini seperti ini. Line-nya ini. Oke, setelah itu kita hapus, delete. Nah, garis-garis ini kita sambungin aja agar bisa nanti kita extrude. Kita gunakan printer line. Atau ini bisa langsung kita jadi satu ini. Kita line. Kita line juga bagian. Nah, setelah itu kita trim aja yang tidak dibutuhkan. Seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita miringkan dulu seperti ini, terus kita extrude. Menggunakan milimeter pastinya, yaitu 30 mm ke arah atas. Nah, udah jadi seperti ini. Oke, udah jadi mejanya. Terus kita return aja. Nah, sudah jadi bagian mejanya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan stress analisisnya. Bagaimana caranya? Kita ke environment, yaitu kita buat bagian stress analysis. Ya, ini kita create study. Oke, ini kita oke kan. Setelah itu kita buat dulu di bagian materialnya nih. Nah, di materialnya ini kita atur
uh, override materialnya nih. Ini kan masih tidak diketahui materialnya. Saya memilih aluminium 6061, sama juga bawah-bawahnya. Aluminium 601. Semua ini kita buat aluminium 6061. Nah, seperti ini sampai ke bagian duanya nanti. Nih, bagian duanya seperti ini. Oke, kalau udah semua kita okekan. Nah, oke, setelah itu kita ke constraint-nya. Kita buat yang fix-nya di bagian bawah kaki-kakinya ini. Nah, kita buat bagian sini. Seharusnya dia bisa nih bagian sini. Oke, sebentar kita masih ada yang kurang. Sebentar, kita edit sedikit. Dibalikkan dulu seperti ini. Oke, kita lanjut buat ininya, stress analysis-nya. Oke, biar constraint-nya fix constraint. Kita ke bawahin dulu. Nah, baru bisa.
Oke, seperti itu. Kita buat di keempat penumpuan kaki meja ini. Kalau udah kita apply, kita cancel. Oke, setelah itu sudah siap bagian ini, kita ke loads-nya atau bebannya. Kita akan melakukan pembebanan force. Kita akan melakukan dua pembebanan. Yang pertama itu ada force, kita buat aja di 100 Newton di atasnya, bagian atas ini. Kita apply, terus kita tutup aja. Load kedua itu saya akan membuat di moment load. Nah, ini juga saya buat di angka 100 Newton. Nah, saya buat di sini. Saya apply, saya cancel. Setelah itu kita buat tampak mesh view-nya. Oke, mesh view-nya akan muncul seperti tanda kotak-kotak di arsir seperti itu. Tunggu aja. Kita tunggu mesh view-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita langsung aja di bagian analisisnya, kita simulate, kita run. Kita akan melihat bagian-bagian mana saja yang terkena pembebanan parah dan bagian mana saja yang masih strength atau masih kuat gitu. Oke, kita tunggu saja sebentar lagi. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini. Saya akan coba mainkan animasinya. Seperti inilah tampak dari awal meja hingga ada pembebanan ke bawah, force seperti itu. Nah, kenapa dia di sini kebanyakan biru? Karena tingkat yield strength-nya itu terlalu kuat. Nah, mungkin karena yang saya buat tadi sudah di las, jadi dia tingkat kekuatannya itu kuat kali seperti itu. Oke, kita coba untuk cari mana sih titik maksimum value-nya dan titik minimumnya. Nah, maksimumnya itu di arah sini, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi dia akan terasa bebannya itu akan terasa di bagian sini. Nah, bagian sini. Sedangkan titik minimumnya itu ada di sini. Oke, setelah itu kita coba untuk melihat konfigurasinya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, seperti itulah stress analysis yang telah saya lakukan, kurang lebih seperti ini, di mana ada suatu pembebanan ke bawah terhadap meja, dan kita bisa lihat bagian mana saja yang stres atau bagian mana saja yang terkena dampak pemberat beban yang ini. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih, bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.